Oke, teman-teman, kita lanjut membahas mengenai info consent atau persetujuan tindakan. Apa yang mau kita bahas di sini adalah pemahaman kita tentang persetujuan tindakan kedokteran. Yang kedua adalah mengenai etikanya. Kemudian yang ketiga cara pemberiannya dan bentuk persetujuannya, pemberi persetujuannya dan kelalaian nanti di bidang medisnya. Kita mulai dengan hal ini. Apa itu konsen? Konsen itu adalah persetujuan, izin, ya, memberikan izin. Nah, kalau info konsen itu adalah pernyataan sepihak dari pasien yang diberikan secara bebas dan rasional dengan syarat sudah mendapatkan informasi terlebih dahulu dan dimengerti. Info konsen dapat diberi dalam bentuk ekspres secara lisan atau secara tertulis. Juga dapat secara diberikan adalah sebagai implied consent dalam hal-hal tertentu. Misalnya dalam kondisi keadaan biasa atau keadaan gawat darurat. Itu bisa disebut implied consent secara tersirat. Tidak ada gerakan, tidak ada tanda-tanda, tapi sudah dianggap memberi persetujuan. Misalnya mau disuntik secara implied consent itu kita anggap orang sudah memberikan tangannya itu adalah dianggap sebagai suatu hal yang memberikan persetujuan. Persetujuan diberikan oleh siapa? Di sini disebutkan diberikan oleh keluarga terdekat. Keluarga terdekat, apa itu keluarga terdekat? Suami istri, ayah ibu kandung, saudara kandung. Itu garis keturunan semenda. Kalau ayah yang sakit, maka yang memberikan persetujuan adalah ibunya. Kalau tidak, anak-anaknya. Kalau anak-anaknya tidak mampu, ibunya tidak mampu naik ke atas orang tuanya. Orang tuanya laki-laki, orang tuanya perempuan. Kalau tidak sanggup, tidak mungkin, atau tidak ada, maka kepada saudaranya, saudara kandungnya. Nah ini namanya garis keturunan semenda. Ya, teman-teman sekalian, di rumah sakit kita kenal juga namanya general consent, persetujuan umum tentang segala sesuatu yang diberikan pada awalnya. Ketika orang masuk mendaftarkan di admission, maka yang diberikan adalah penjelasan oleh petugas, maka ada di situ general consent, persetujuan umum, ya, ketika masuk ke rumah sakit untuk rawat inap. Ini yang pertama, saudara lihat misalnya general consent, ya, itu dia. Pertama yang dijelaskan di situ adalah tata tertib, hak dan kewajiban, upaya pelayanan, informasi dan rahasia pasien, barang pribadi, pembiayaan, dan lain-lain. Itu ditulis di dalam general consent. Maka ini penting, saudara-saudara. General consent ini sangat penting. Karena itu harus ditulis. Siapa yang menjamin? Siapa yang membayar? Ini siapa? Dan ditandatangani oleh keluarganya. Siapa keluarga ini? Hubungan dengan keluarga ini harus dijelaskan. Nah, di situ juga diberikan ada perlepasan informasi diberikan oleh pasien kalau terjadi apa-apa atau perlu informasi mengenai dirinya hanya diberikan kepada satu, dua, tiga orang. Itu jelas, itu adalah yang disebut dengan general consent. Sayangnya, general consent ini tidak terlalu terbiasa diisi dengan baik. Hanya sepintas.
Tapi bila ada masalah, ini menjadi persoalan. Kenapa? Karena di situ dicatat identitas pasien, dicatat juga penjaminnya, dan siapa-siapa saja penjaminnya, dan siapa-siapa yang bisa diberi informasi itu. Cuman kadang-kadang setiap rumah sakit kurang di dalam hal ini. Disuruh untuk admission ini adalah lulusan bukan dari bidang kesehatan misalnya. Asal ada aja di admission itu. Padahal saudara lihat, persetujuan umum ini harus jelas di sini disebutkan. Nama pasien, jenis kelamin, kelas perawatan, dan seterusnya. Dan kalau saudara lihat, ini panjang ini. Lampiran dari Permenkes dulu tentang persetujuan tindakan kedokteran 290. Ini jelas dibuat. Dan di sini juga jelas saya katakan kepada saudara, seperti yang sampaikan tadi, bila rekam medis itu dipergunakan untuk kepentingan orang asuransi, maka saudara harus baca di bagian akhirnya itu. Ada ditulis secara jelas. Maka tidak boleh rumah sakit mengisi lebih dari satu berkas pengajuan klaim itu. Karena kalau lebih dari satu, berarti klaim itu dilakukan beberapa kali. Dan otomatis pembayarannya akan beberapa kali. Dan nanti itu akan bersinggungan dengan kantor pajak. Coba saudara baca di sini, kwitansi pembayaran. Supaya saudara paham betul. Kwitansi atau bukti pembayaran. Kwitansi bukti pembayaran. Baik pasien dengan pembayaran tunai maupun untuk keperluan klaim BPJS, asuransi lain, jaminan perusahaan hanya dikeluarkan satu kali oleh rumah sakit dalam bentuk kwitansi, bukti pembayaran asli, tanpa salinan, tanpa fotokopi. Jelas. Ini kita atur. Dalam hal pasien memiliki lebih dari satu orang penjamin biaya yang membutuhkan kwitansi bukti pembayaran, maka pasien atau keluarga atau wali agar menghubungi pihak penjamin biaya utama untuk mendapatkan salinan fotokopi. Salinan fotokopi kwitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh pihak penjamin biaya utama. Artinya, kalau di general consent ditulis si badu dirawat, penjaminnya adalah atau yang bertanggung jawab untuk dirinya adalah istrinya misalnya. Maka jaminan pembayarannya adalah misalnya ditulis BPJS. Tapi dia punya kartu lain. Tulis dong yang lain. Supaya nanti pihak rumah sakit dapat menyampaikan itu kepada penjamin utama bahwa dia harus memberikan kwitansi itu kepada pihak lainnya. Nah ini saudara-saudara, supaya paham betul persoalan yang terjadi. Dulu ada terjadi di dalam suatu rumah sakit di Jakarta ini, supaya saudara paham ini kasusnya. Kasus ini harus saudara bisa pahamin dan memahami persoalannya. Dulu ada satu rumah sakit di Jakarta, rumah sakit yang cukup besar. Seorang bapak-bapak dirawat di rumah sakit karena berpenyakit tertentu. Diantar oleh istrinya, diisilah general concern bahwa penanggung jawab terhadap ini adalah istrinya. Tapi tidak menjelaskan istri keberapa, tapi istrinya. Dan di jaminan ini, jaminan pembiayaannya adalah BPJS. Titik, tidak ada yang lain. Bapak ini dirawat. Setelah 2 minggu dalam perawatan, Bapak ini mengalami kesulitan sehingga akhirnya meninggal dunia. Setelah meninggal dunia,
timbul persoalan. Ternyata istri yang mengantar tadi adalah istri ketiga. Begitu meninggal dunia, diinformasikanlah kepada istri pertama dan istri kedua oleh istri ketiga bahwa bapak ini sudah meninggal. Istri pertama datang dengan keluarganya, dengan anak-anak yang sudah gede, meminta supaya mayatnya dibawa ke rumahnya dia. Istri kedua juga demikian. Tapi istri ketiga juga berkeinginan seperti itu. Karena inilah akibatnya tadi. Namun setelah itu didamaikan tidak selesai. Saya berada masih waktu itu ada dinas di Bogor. Saya ditelepon oleh direktur rumah sakitnya yang notabene dia adalah lulusan Mars. Tapi dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Karena sampai maghrib itu mayat masih di rumah sakit dan mereka ribut masing-masing bawa lawyer untuk mempertahankannya. Akibatnya saya setelah sore saya datang ke rumah sakit saya katakan yang menjamin yang bersangkutan almarhum ini adalah atas nama ini istri ketiga maka kami kembalikan kepada istri ketiga. Soal nanti di sana urusan kalian. Nah, ribut akhirnya jam 8 baru ada kesepakatan. Dibawalah mayat ini ke rumah istri pertama. Sementara persoalan selesai. Tapi 2 minggu kemudian pihak istri pertama dan istri kedua datang ke rumah sakit meminta rumah sakit untuk membuat klaim kepada asuransi lain, asuransi A, asuransi B. Karena istri pertama memiliki 3 kartu asuransi. Istri kedua memiliki 2 asuransi. Maka ributlah di situ. Tidak selesai persoalannya. Saya bilang rumah sakit nggak boleh memberikan itu. Maka kita dorong supaya mereka menuruti aturan ini. Meminta kepada BPJS. Awalnya mereka tidak mau. Tapi akhirnya mau karena ini adalah regulasi kita. Saudara-saudara sekalian, ini penting supaya ada keberanian saudara untuk menyampaikan kepada pasien atau pihak keluarga secara tegas dan jelas atau buat aturannya seperti ini. Jangan ragu-ragu. Nah, persetujuan tindakan adalah pernyataan sepihak, bukan perjanjian antara pasien dengan dokter dan dokter gigi, sehingga dapat ditarik kembali setiap saat. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan anggap bahwa itu persetujuan harus ditandatangani oleh pihak dokter di rumah sakit dan juga pasien dengan saksinya dan dibubuhi meterai. Tidak perlu, karena itulah yang mengakibatkan persoalan. Karena kalau saudara merujuk kepada manual persetujuan tindakan kedokteran, saudara akan bisa lihat nanti seperti apa. Ini bentuk persetujuan yang selalu kita lihat di berbagai rumah sakit. Oleh dokter dan saksinya yang membuat pernyataan dan saksinya. Dan ini tidak betul. Dan ini yang banyak berlaku di rumah sakit kita. Dan ini sudah berapa kali kita sosialisasikan kepada rumah sakit supaya berubah. Pakailah apa yang dibuat oleh manual persetujuan tindakan kedokteran oleh KKI. Info consent bukan perjanjian. Itu adalah persetujuan secara sukarela atas kemauan sendiri. Dapat dicabut kapan saja. Kalau dia menjadi perjanjian, itu menjadi suatu undang-undang bagi yang membuatnya. Jadi menjadi suatu kesepakatan, ada dasar hukumnya di situ. Jika persetujuan kedokteran dalam pelayanan kesehatan tadi
bukanlah perjanjian, tapi persetujuan atau pernyataan sepihak dari pasien atau keluarga yang mewakilinya. Dalam kenyataan ini sering sekali info konsen dibuat seolah-olah perjanjian, ditandatangani oleh dokter yang merawat, sehingga bertentangan dengan manual persetujuan dan tindakan kedokteran yang dibuat oleh KKI dan juga prinsip-prinsip deklarasi Lisbon tentang info konsen. Saudara salah seorang nakes. Jadi jangan ikut tanda tangan. Mengapa perlu persetujuan tindakan kedokteran? Sebagai dasar bagi dokter untuk melakukan tindakan dengan menyentuh, memeriksa, menyuntik, mengoperasi. Karena ada kemajuan ilmu dan teknologi, regulasi di bidang kedokteran, maka semakin berkaitan bentuk intervensi pada tubuh manusia. Perkembangan perlindungan HAM, termasuk hak menentukan nasib sendiri, sangat berpengaruh dalam kebijakan hukum dan perkembangan sosial. Perkembangan masyarakat semakin memerlukan pelayanan kesehatan dengan menggunakan teknologi. Supaya terhindar dari masalah etik, masalah disiplin, dan hukum. Misalnya, satu, menyentuh tanpa persetujuan dapat dikategorikan sebagai penyerangan atau perbuatan tidak menyenangkan. Kategori ini masuk kepada pasal 355, 335 KUHP. Menyuntik, mengoperasi tanpa persetujuan sebagai perbuatan melawan hukum, melukai orang lain. Pasal 359 KUHP. Oleh sebab itu, harus ada info konsen supaya saudara lakukan itu. Dalam hal ini, dianggap pelanggaran hukum pidana. Tak dapat ganti rugi dan dikenakan sanksi disiplin berupa teguran dan pencabutan STR. Makanya, saudara-saudara, hati-hati ketika info konsen. Karena zaman sekarang ini sudah makin banyak dijadikan persoalan-persoalan hukum. Sehingga kita harus mengantisipasi secara baik. Persyaratan persetujuan tindakan kedokteran, semua tindakan terhadap pasien harus dapat persetujuan lisan maupun tertulis. Setiap persetujuan harus mendapat penjelasan. Pemberian informasi harus jelas, dipahami, dimengerti. Pasien atau pemberi persetujuan harus mengerti, memahami, sanggup mengambil keputusan. Setiap tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi harus memperoleh persetujuan. Persetujuan tertulis harus dibuat dalam formulir khusus, sedangkan persetujuan lisan hanya bentuk ucapan. Ini teman-teman. Pembatalan. Bisakah dibatalkan? Bisa. Persetujuan tindakan dapat dibatalkan, ditarik kembali setiap saat. Sekali agak hal yang akibat yang timbul itu menjadi tanggung jawab pasien atau keluarga dekat. Tidak diperlukan persetujuan tindakan dalam keadaan darurat untuk penyelamatan jiwa pasien atau mencegah kecacatan, tapi dapat dicatat dalam rekam medis. Wajib memberikan penjelasan segera mungkin apabila sudah sadar, pasien sudah sadar. Saudara-saudara, ingat, pemberian persetujuan tindakan kedokteran tidak menghapus tanggung gugat hukum dalam hal terbukti kelalaian dalam melakukan tindakan kedokteran yang mengakibatkan kerugian pasien. Apa etikanya, saudara? Etika konsen itu adalah berkaitan dengan prinsip etika biomedis.
prinsip respect of beneficence, prinsip non-malevolence, prinsip autonomi, prinsip justice. Itu sebagai dasar, saudara-saudara, dasar prinsip moral kita. Prinsip otonomi adalah hak dan kebebasan untuk bertindak, mengambil keputusan untuk diri sendiri. Jadi info consent adalah satu prosedur prinsip autonomi seseorang untuk memiliki hak kebebasan untuk bertindak, mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Dokter wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar dalam pasal 5 Kodeki, saudara baca. Tiap perbuatan dan nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan fisik wajib memperoleh persetujuan dari pasien dan keluarga dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut. Jadi kalau ada informasi yang membuat lemah secara fisik melalui keluarga dengan bahasa yang lebih halus, lebih mudah dimengerti. Siapa pemberi informasi? Pemberi informasi adalah JPJP, DPJP. Boleh nggak didelegasikan? Boleh. Kepada siapa? Kepada nakes tertentu. Namun tanggung jawab tetap DPJP. DPJP harus memastikan bahwa persetujuan diperoleh dengan benar dan layak, bukan dipaksa, gitu loh, ya. Jadi saudara-saudara, ini siapa pemberi informasi? Nih, biasanya begini yang terjadi, teman-teman. Proses pemberian persetujuan. Ada yang mengerti, ada yang setuju, dia mengerti. Tapi ada juga yang tidak mengerti. Saudara paham? Orang setuju tapi tidak mengerti. Ada yang menolak, tidak mengerti. Ya, ada yang mengerti. Ada juga yang tidak tahu sama sekali. Jadi inilah kesadaran hukum masyarakat kita. Sehingga kita tidak bisa paksakan. Kita hanya memberikan kesempatan kepada mereka. Penjelasan tindakan pelayanan diberikan tadi. Apa yang diberikan? Ini dia penjelasan. Diagnostik, diagnosis dan tata cara tindakan, tujuan tindakan, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi, prognosis dan perkiraan biaya. Cara memberikan penjelasannya kira-kira seperti ini. Harus diberikan langsung kepada pasien, diberikan dalam konteks nilai latar belakang budaya, penjelasan wajib diberikan, diminta atau tidak diminta, penjelasan harus secara lengkap dengan bahasa yang mudah dimengerti, mudah dipahami. Penjelasan harus sesuai dengan latar belakang kultur, sosial, budaya, ekonomi. Tidak memahami bahasa Indonesia pergunakan perterjemah. Penerima informasi harus memahami dengan jelas dan mempercayai, mempertahankan pemahaman informasi untuk dapat mengambil keputusan. Apa yang mau dijelasin ini teman-teman? Ini saya sajikan ini. Diagnosis, isinya itu. Tujuan tindakan, isinya itu. Alternatif tindakan itu. Penjelasan tentang risiko kira-kira seperti itu. Prognosis kira-kira seperti ini. Penjelasan biaya kira-kira seperti ini. Ini bisa dipergunakan, teman. Saudara pergunakan untuk teman-teman di kantor saudara. Inilah cara pemberian informasi. Jadi kalau saudara ketemu dengan komite medik, sampaikan kepada komite ini supaya mereka diajarin, disosialisasikan cara pemberian informasi itu. Nah, saudara-saudara sekalian, ini yang dibuat oleh KKI. Inilah pemberian informasi. Siapa yang memberikan informasi? Pemberi informasi ditulis namanya. Yang melaksanakan tindakan ditulis namanya. Penerima informasi ya dijelaskan pasien atau keluarga. Ini informasi yang disampaikan, diagnosis,
dasar diagnosis, tindakan kedokteran, indikasi, tata cara, tujuan, risiko, komplikasi, prognosis, alternatif. Dengan ini saya menyatakan telah menerangkan hal ini secara benar dan ditandatangani dokternya. Dan di bawah situ disebutkan dengan ini saya sudah memahami informasi tanda tangan ini oleh pasien atau keluarga. Ini bukan saya karang-karang, tapi di manual persetujuan seperti itu. Bentuk-bentuk persetujuan dinyatakan secara ekspres, secara lisan, secara tertulis, tersirat tadi sudah dibayang. Persetujuan tertulis, risiko tinggi, tindakan-tindakan yang sulit diprediksi. Persetujuan lisan, dengan mengiyakan, mengangguk kepala, mengedipkan mata, menggerakkan tangan, diam berarti mengerti. Tanpa persetujuan dalam kondisi gawat darurat, pasien anak-anak, pasien tidak sadar, tidak cakap secara hukum, perluasan operasi, tidak memerlukan lagi persetujuan. Ya, saudara-saudara harus paham itu. Pemberi persetujuan tindakan kedokteran, siapa pemberi persetujuan? Pasien yang kompeten sadar umur 18 tahun ke atas. Keluarga terdekat, tadi sudah kita gambarkan. Wali, pengampu, pemberi persetujuan yang kompeten harus menerima informasi, memahami, menganalisis, menggunakan dalam membuat persetujuan atau penolakan tindakan kedokteran. Nah, persetujuan tindakan dianggap sah apabila diberikan oleh individu yang kompeten. Ya, nah ini individu yang kompeten itu sesuai dengan undang-undang ini. KUHP bilang 21 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak 18 tahun. Yang kita pakai selama ini adalah 18 tahun. Penggantian, pengganti pemberi persetujuan. Kalau tidak kompeten, orang tua si anak, bila anak lahir sebagai anak lahir, pasangan suami istri. Ibu si anak, bila anak itu lahir dari para pasangan yang tidak sah. Wali, orang tua angkat. Orang yang secara adat atau budaya dianggap sebagai wali. Dokter tidak bebani kewajiban untuk membuktikan hal di atas. Bila ragu-ragu, maka dokter dapat meminta keterangan kepada pihak yang berwenang. Nah, sehingga seperti ini teman-teman. Inilah contoh pemberian informasi dan persetujuan. Saudara baca di bawah persetujuan itu. Yang bertanda tangan di sini nama saya menerangkan ini. Saya memahami perlunya manfaat tindakan tersebut kepada saya termasuk risiko dan komplikasi yang timbul. Saya juga menyadari bahwa oleh karena ilmu kedokteran bukanlah ilmu pasti, maka keberhasilan tindakan kedokteran bukanlah keniscayaan, melainkan sangat tergantung kepada izin Tuhan Yang Maha Esa. Yang menyatakan, tidak ada tanda tangan dokter di situ. Di atas tadi pemberian informasi ada tanda tangan dokter. Saudara-saudara, pahamilah itu. Hasil penelitian implementasi infoconsent dilakukan oleh seorang peneliti mahasiswa Stikes. Kurang efektif komunikasi PPA, profesional pemberian asuhan dengan pasien, keluarga, atau mewakili. Terutama menyangkut bahasa yang dipergunakan. Memang sulit. Bahasa yang dipergunakan itu adalah bahasa Latin mengenai penyakit. Susah diterjemahkannya. Dan kalau diterjemahkan belum tentu pasien memahaminya. Kurang sosialisasi tentang hipokonsen para PPA termasuk kepada pasien dan keluarga yang mewakili karena dianggap sudah diketahui karena sudah ada SOP-nya. Nah ini adiju mangkliru. Itu pasti sudah tahu. Belum tentu tahu. Jelasin lah. Ya. Kurang SDM yang bertugas melakukan sosialisasi aturan dan hukum di rumah sakit. Kurang. Karena kita tidak terbiasa untuk melakukan sosialisasi itu. Ada baiknya sosialisasikan. Bila ada pengunjung di rumah sakit, lakukan waktu penerangan sebentar.
dan minta mereka untuk mendengarkan sebentar. Sebelum dibuka misalnya, jam kunjungan misalnya jam 5, mereka sudah datang. Nah itu dikumpulkan, dijelasin di situ. Sebentar. Kalau setiap saat dilakukan seperti itu, otomatis orang akan mencari informasinya demi keselamatan kita. Ya, jadi jangan sampai nanti seolah-olah kita tidak pernah memberikan informasi. Ketidaktahuan dan ketidakpedulian akan pentingnya aturan info konsen karena pasien pasti setuju untuk dilakukan tindakan. Nah ini, pasien kalau sudah kepepet pasti setuju untuk dilakukan tindakan. Kira-kira begitu. Itu yang keliru menurut kita. Nah, masalah dalam proses persetujuan tindakan pelayanan apa? Blanketing consent. Pasien mendapatkan formulir persetujuan untuk rawat inap. Itu dianggap sebagai info consent, keliru general consent. Proforma consent, persetujuan tindakan medis pada saat pasien masuk kamar bedah, keliru. Itu kasus Manado. Persetujuan diminta saat masuk ke rumah sakit, general consent. Persetujuan tanpa penjelasan yang layak. Pemberi informasi bukan dokter, namet atau nakes yang kompeten. Petugas rumah sakit memaksa pihak keluarga memberikan persetujuan. PPA tidak tega menjelaskan kondisi pasien yang sebenarnya. Masih ditemukan petugas yang tidak peduli terhadap aturan yang berlaku. Akibatnya apa? Kondisi ini sangat potensial kasus hukum dugaan kelalaian dapat digugat pasien sehingga harus segera diperbaiki. Kedua, bentuk persetujuan ini tidak mempunyai nilai juridis, tidak dapat dipakai sebagai bukti. Sudah adanya info consent. Hal ini sangat potensial terjadi kasus hukum. Jadi hati-hati teman-teman dalam kondisi seperti itu. Bagian terakhir, teman-teman, adalah rahasia medis. Apa sih rahasia medis? Kita baca secara jelas, rahasia kedokteran itu data dan informasi dan kesehatan seseorang yang diperoleh tenaga kesehatan pada waktu menjalankan profesinya. Itu Permenkesnya. Setiap dokter dan dokter gigi melaksanakan praktek wajib menyimpan rahasia. Setiap orang berhak atas rahasia kondisi pasien. Rahasia kedokteran mencakup identitas pasien, kesehatan pasien, meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, penunjang, penegakan diagnosis, hal-hal lain, dan data informasi yang bersumber dari pasien. Ini yang harus dirahasiakan. Siapa yang harus merahasiakan? Ini penggunanya. Nakes yang memiliki akses, pimpinan fasilitas, tenaga yang berkaitan dengan pembiayaan, klaim BPJS misalnya. Tenaga yang lain yang memiliki akses kepada data dan informasi siapa? Orang yang di SIM RS IT. Tenaga badan hukum fasilitas pelayanan. Mahasiswa yang ikut magang. Nah itu perlu, harus disumpah. Rumah sakit harus wajib membuat aturan menyimpan rahasia. Buat aturannya, memahami pedoman etik, aturan legal, membuat SOP-nya, melaksanakan persetujuannya, memiliki kompetensi dan sikap perilaku profesional. Nah ini kalau membuat aturannya, ini katanya sulit membuat aturannya, enggak sulit. Buat aja kalau saudara mau saya kasih contoh, telepon saya. Bahwa ini mengenai rahasia. Apa saja yang bisa rahasia di rumah sakit. Tanggung jawab informasi rumah sakit harus memberikan penjelasan kepada pasien. Pasien diminta persetujuan untuk membuka informasi. Rumah sakit menghormati kerahasiaan pasien. Rumah sakit harus membuat aturan perlindungan kerahasiaan informasi. Jadi ini harus dibuat oleh rumah sakit sendiri. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Ya, sekarang pelepasan rahasia kedokteran. Tadi sudah di depan sebetulnya sudah. Informasi tentang pasien yang ditulis dalam rekam medis hanya dapat dibuka digunakan untuk kepentingan pasien.
Kewajiban membuka informasi harus persetujuan pasien, keluarga terdekat apabila pasien meninggal dunia dan akan menuntut dan menginformasikan melalui media massa dianggap sudah melepaskan rahasia kedokteran. Penginformasian melalui media massa memberikan kewenangan kepada tenaga kesehatan atau pasienkes membuka, mengungkap rahasia kedokteran yang bersangkutan. Dalam hal pihak pasien menggugat tenaga kesehatan, maka rahasia kedokteran dapat dibuka dalam rangka pembelaan. Jadi itu yang membuka sendiri adalah pasiennya. Dia gugat ke rumah sakit. Saya sakit apa? Kenapa tindakannya seperti ini? Ya jelasin. Karena itu memang untuk kepentingan hukum. Nah, bagaimana dengan perekaman? Bolehkah perekaman dilakukan di rumah sakit? Saya katakan tidak boleh. Baca Undang-Undang 29. Di situ dikatakan bahwa pasien itu harus mematuhi ketentuan di sarana pelayanan kesehatan. Dan Undang-Undang Rumah Sakit juga dulu mengatakan dapat menolak mengungkap segala informasi ke publik. Dan Permenkes 69 mewajibkan bahwa pasien harus patuh kepada peraturan yang di rumah sakit. Tinggal sekarang saudara buat aturannya. Yang membuat peraturannya rumah sakit sendiri, bukan Kementerian Kesehatan. Setiap rumah sakit harus membuat peraturan internal melarang pengambilan rekaman audio, audio visual, video, atau foto di rumah sakit sebagai peraturan yang berlaku di rumah sakit. Buat aturannya. Tempelkan di papan pengumuman. Bikin di website ya supaya orang bisa memahaminya. Kalau saudara sebagai pimpinan rumah sakit mempunyai kewajiban membuat profil rumah sakit, buat di profilnya. Dilarang melakukan pengambilan foto. Udah jelas. Publik sudah tahu itu. Nah, kalau ada publik tidak tahu itu, ya karena dia tidak baca. Maka ada alasan saudara, kami sudah publish duluan. Maka Anda dikenakan, dituntut. Ada dasar hukumnya. Saudara lihat misalnya perekaman di rumah sakit. Kita ambil dari American Medical Association. Code of Medical Ethics 2016. Perekaman kamera di rumah sakit. Bolehkah? Boleh. Syaratnya tujuan dan manfaat jelas. Pendidikan, penelitian, keamanan. Privasi, mengikuti aturan yang berlaku. SOP perekaman. Pasien kompeten memahami, setuju. Disetujui Komisi Etik dan Hukum Rumah Sakit. Jangan saudara pikir di negara lain tidak ada komisi etik dan hukum. Ada. Identitas pasien harus sudah dihilangkan, diganti dengan kode tertentu. Untuk penelitian, proposal, dan protokol penelitian sudah mendapatkan persetujuan etik dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan. Artinya, di sana perekaman itu boleh, tapi harus mendapat persetujuan. Berarti ada larangan untuk perekaman. Satu lagi, saudara. Boleh nggak komunikasi dengan media massa? Boleh. Harus mendapat persetujuan dari pasien, informasi sebatas yang diperlukan tanpa menyebutkan diagnosis dan prognosis penyakit. Itu Amerika Medical Association. Saudara-saudara bisa download. Bisa buktikan bagaimana di luar negeri, bagaimana di negara lain. Ya, ini rahasia medis. Itu sangat konfidensial. Rekam medis disimpan dengan baik. Jangan membicarakan kasus dengan siapapun di luar rumah sakit, bisa bocor. Ini rahasia jabatan, kodeki. Saudara bisa baca. Saudara pasti ngerti. Setiap dokter wajib merahasiakan. Setiap dokter wajib merahasiakan apa yang diketahui. Tidak boleh memberikan pernyataan tentang diagnosis. Kode etik rumah sakit. Rumah sakit harus memberikan penjelasan kepada pasien atau keluarga tentang apa yang diderita pasien. Rumah sakit harus berupaya harus mengupayakan pasien mendapatkan kebutuhan privasi dan kewajiban menyimpan rahasia. Ini jelas, saudara-saudara. Artinya semuanya sudah dirahasiakan. Yang terakhir adalah akses.
Insakrek, khususnya mengenai rahasia medis dua sisi. Hak akses untuk memastikan pasien atas wewenangnya untuk melihat mengkopi data rekam medis sendiri. Sedangkan rahasia medis lebih menekankan segi kerahasiaan. Isi rekam medis adalah milik pasien, sedangkan berkasnya adalah milik rumah sakit. Personing hak tolak ungkap, ya, menyangkut kewajiban untuk menyimpan rahasia. Setiap orang memegang rahasia diwajibkan menyimpan, tidak sembarangan mengungkapkan rahasia tersebut kepada orang lain tanpa izin pemilik. Rahasia artinya segala sesuatu dijaga, tidak diketahui, agar suatu tulisan jangan sampai dibaca orang lain. Jadi yang berhak menolak memberikan rahasia medis. Saya kira itu teman-teman sekalian, ya, ini ancaman hukumannya ada pasal 224 KUHP, pasal 322, ya. Hati-hati untuk soal tolak ungkap. Saudara sebagai tenaga kesehatan, tenaga medis wajib dan mempunyai hak tolak ungkap personil reh. Tidak boleh saudara dipaksa membuka rahasia apapun tentang kedokteran, tentang pasien yang saudara tangani, tentang apa yang terjadi di rumah sakit. Saya kira demikian, teman-teman sekalian. Kalau ada pertanyaan, dan selanjutnya saudara silakan UTS, UTS-nya selama seminggu baca, dan semua yang materi umum itu adalah dari kuliah. Yang menjadi tugas saudara sebetulnya yang itu adalah kasusnya. Kalau yang dari kuliah tinggal saudara lihat aja. Kalau saudara pernah buat tugas, tinggal pindahin lagi ke situ. Benar nggak? Ya. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian saudara. Selamat sore. Mohon maaf, suara saya lagi tidak baik karena flu berat. Habis perjalanan panjang dari luar negeri, jadi gak sedikit serak suaranya. Terima kasih atas perhatian saudara. Salam sehat untuk kita semua. Oke? Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima Selamat kasih, malam. Pak. Kita Selamat sembuh, malam, Pak. Pak. Ya, Terima kasih, Pak. suaranya masih belum bisa didengar.